Sobat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama, dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Pak Erick Thohir benar-benar merusak citra dari PSSI di mata pecinta sepak bola Indonesia. Ya, pasalnya setahun lebih sedikit sejak beliau terpilih menjadi ketua PSSI yang baru, begitu banyak terobosan, begitu banyak hal-hal yang positif sekali gitu. Bahkan kabar terbarunya Bundesliga berencana menggelar turnamen internasional resmi pertama mereka, dan Indonesia dipilih menjadi tujuannya. Membangun hubungan yang baik, relasi yang baik dengan one of the biggest league in the world. Masuk top 5 liga top Eropa. Ini kalau bukan Pak Erick Thohir, gue gak ngerti. Gak mungkin kita seperti ini. Gak mungkin kita bisa begitu diperhatikan tampaknya oleh sepak bola Eropa, bahkan oleh FIFA. Jadi merusak sekali tatanan PSSI yang dulu. Dulu itu kan kayak kita ini terisolir. Sepak bola ini kita ini terisolir, nggak mau ngelirik sana, ngelirik sini. Ya memang karena nggak ada relasi yang baik juga ya dari pemimpin atau ketua PSSI yang terdahulu. Bukan salah mereka juga ya. Kalau nggak punya relasi, itu kan kembali lagi soal pengalaman, soal bagaimana Pak Erick Thohir dulu pernah menjadi presiden klub dari Inter Milan, itu kan berhubungan sekali. Jadi ya gue sih nggak habis pikir sama Pak Erick Thohir ini, benar-benar kacau lah, top. Erick Thohir akan mengundurkan diri dari Ketua Umum PSSI kalau, ya sebelum gue bahas pernyataan lengkap dari Pak Erick Thohir, gue nggak akan membahas skor ya untuk pertandingan Indonesia lawan Jepang, karena ya kita udah lihat sendiri, kita emang kalah kualitas, kita emang masih belum levelnya Jepang. Tapi setelah pertandingan, Pak Erick Thohir memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan ya. Dan ini kita akan bahas. Ya, dikutip dari beberapa wartawan yang mewawancari Pak Erick Thohir ya, dan ini gue kutip dari Extra Time Indonesia juga ya. Pak Erick Thohir kurang lebih memberikan pernyataan yang cukup panjang. Tapi intinya ya adalah misal para supporter atau fans Garuda ini udah nggak percaya sama Pak Erick Thohir, ya Pak Erick Thohir siap dan akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PSSI. Ya tentunya kalau secara pribadi gue ya tetap support kepada Pak Erick Thohir, karena ya kita melakukan metode naturalisasi ini bukan ya semata-mata untuk apa ya istilahnya hasil instan aja ya, tapi secara menengah dan jangka panjang juga harus tetap dipikirin. Dan ini sudah on track menurut gua. Ya walaupun lawan Jepang ini memang ya bisa dibilang beda level, cuma kemarin lawan Bahrain, Cina emang ya cukup sial. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah Pak Erick Thohir harus tetap stay menjadi Ketua Umum PSSI atau mending mengundurkan diri? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Ya, saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini ya. Dan tentu pertandingan hari ini, mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa. Tetapi kembali saya mohon, ini belum selesai. Ya, kita masih punya 5 game lagi ya. Kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan, ya kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, tentu ini beban dari saya bertanggung jawab. Dan saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan untuk pertandingan hari ini, dan saya akan terus evaluasi. Termasuk Indonesia kalah dari Jepang. Ya, komentarnya sih mendingan ikuti nih kata Gus Baha. Apa sih kata Gus Baha? Manusia itu adalah yang ketika baik aja salah, apalagi ketika salah. Kemudian, manusia itu apa sih? Kata Tuhan nih, manusia itu adalah orang yang tergesa-gesa. Padahal rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada ekspektasi manusia. Jadi, kalau saya sih tetap stay STY, stay Erick Thohir, Timnas akan saya dukung.
Udah cukup soal kekalahan Indonesia semalam. Ini ada kabar yang lebih sedih lagi nih. Pak Erick Thohir minta maaf dan bilang siap bertanggung jawab untuk mundur kalau udah gak dipercaya. Pak Erick mengakui tanggung jawabnya sebagai pemimpin, mulai dari menunjuk Sinteyong hingga mendatangkan para pemain diaspora. Tapi apakah kita sedang mencari solusi jangka panjang atau sekedar menyalahkan sosok pemimpin di jalan tengah? Nah, menurut Pak Erick, kita tuh butuh striker tajam kayak Gonzales. Tapi masalah timnas itu bukan cuma sekedar striker nih, pola main, transisi, dan sistem juga perlu dibenahin. Punya striker sehebat apapun gak bakalan jalan kalau timnya emang gak mendukung. Nah, Pak Erick mending fokus aja nih Pak, lanjut bangun timnas. Mundur sekarang malah bikin proyek ini makin berantakan. Kita tetap percaya sama proses kok. Pak, saya izin bertanya, Pak. Dulu Bapak Erick Thohir memiliki saham sekitar 70% Inter Milan. Itu motivasinya bagaimana kok bisa membeli saham tersebut? Mesti punya track record yang bagus. Jangan berpuas diri. Networking, pergaulan. Karena dengan kita bertemu orang, kita makin baik. Nah, baru kalau udah punya itu, baru bisa beli Inter Milan. Nah, saya beli Inter Milan itu bukan karena apa-apa. Karena mereka percaya sama saya punya track record di olahraga. Saya punya track record yang baik di jenis usaha. Ketika saya akuisisi Inter Milan, 30% modal, 70% pakai bank, uangnya orang Eropa. Bukan uang sini, uang orang Eropa. Artinya apa? Bisa kita mau. Kalau track record kalian konsisten. Pemain jangan lihat ranking FIFA. Lihat materi pemain kita sekarang kan ini sudah beda nih kita. Ada Kevin Dix lagi baru masuk kan. Walaupun dia tidak bermain full. J. Itses bermain di Serie A. Nah ini kan sudah pemain-pemain yang menurut saya sih sudah oke. Yang seharusnya bisa bermain lebih baik lah lawan Jepang. Saya tidak mengatakan bahwa timnas kita harus menang. Saya tidak pernah mengatakan. Cuman kan ekspektasi kita buatlah kejutan. Kejutan itu ya mau seri, bagus. Kalau bisa menang luar biasa. Atau minimal jangan dibantai lah. Ini kan pembantai nih, walaupun 4-0. Tapi kalau istilahnya kalahnya 2-0 atau mungkin kayak di Piala Asia 1-3, adalah 1 gol kita. Itu beda ya. Itu beda rasanya. Ini kok 4-0 ya. Ini bukannya kita pemain-pemain kita ini sudah bagus kok mainnya nggak seperti terorganisir ya. Kok terpecah belah gitu di atas lapangan. Means apa yang harus dilakukan oleh Sintayong ketika kita sudah mendapatkan pemain-pemain Eropa yang baik untuk bisa menggabungkan ini sebagai tim? Dia harus bertanya kepada tim analisnya. Saya nggak bisa memberikan saran kepada Sintayong. Sintayong jauh lebih hebat lah daripada saya. Kalau saya kan istilah netizen hanya omon-omon kan. Tapi omon-omonnya benar saya. Iya kan sejauh ini benar yang saya katakan. Sebelum pertandingan ini saya sudah mengatakan kepada Anda offline, hati-hati kalau dibantai. Benar nggak? Betul. Coba nih netizen dengerin. Saya udah bilang hati-hati kalau dibantai. Karena saya sudah agak melihat nih kenapa lawan China tuh kita ball possession pegang, tapi mana efektivitasnya di depan? Kita nggak punya. Kemudian yang saya nunggu mau mainnya seperti apa? Lawan Jepang ini mau mainnya seperti apa? Karena mau mainnya seperti apa itu tergantung juga kepada tim analisnya dari timnas. Artinya kuncinya di situ ya untuk kuncinya menurut saya di sana. Perlu memberikan masukan kepada Sintayong. Sintayong pun perlu bisa memahami apa yang sebetulnya sedang terjadi. Pakailah taktik itu. Kalau namanya nanti mau menang, imbang atau kalah, ya itu belakangan hasil akhirnya. Tapi pakai karena first match lawan Arab Saudi bagus taktiknya. Lawan Australia oke, dapat poin kita dengan bertahan. Lawan Bahrain hampir menang. Lawan China ya itu karena ada rotasi di line up. Ya kan kemudian kelihatan banget lah chemistry-nya gak jalan. Tapi lawan Jepang saya merasa gak ada sebuah game plan gitu yang bisa membuat para pemain kita tuh istilahnya mungkin ketinggalan 0-1, ayo kita tahu harus apa ya. Nah, harus tahu harus reaksinya seperti apa. Tapi mereka seperti kebingungan, padahal secara individu bagus-bagus. Nah, itu bahkan sampai Martin Pas bisa blunder, saya bingung juga. Kok dia bisa umpan yang langsung ke pemain Jepang itu yang saya bingung. Dan pemain Jepang itu dari jarak seperti itu bisa gol. Bingung juga saya, kenapa kok kayak mereka tuh sepertinya sudah tahu kalau saya dapat bola seperti ini saya harus syuting kemana. Coba lihat deh, cara syuting mereka itu. Perhatikan cara mereka syuting, cara mereka placing bola. Sepertinya mereka sudah belajar Martin Pas ini seperti apa.
positioningnya. Hmm. Jadi ini semua berkat analisis. Tim sekuat Argentina pun bisa dikalahkan oleh Arab Saudi pada 2022. Bagaimana caranya mengalahkan? Bukan dengan pakai 14 pemain. Analisa taktik. Menang, meskipun nggak lolos dari fase grup. Tapi kan mereka membuat kejutan. Sekarang Arab Saudi bangga. Kenapa? Lah, kita yang mengalahkan juara dunia. Tim lain kan nggak bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia itu kan. Walaupun Argentina berhasil kemudian menjadi juara, tapi mereka masih menyimpan kebanggaan tersebut bahwa mereka bisa mengalahkan Argentina. Tapi lagi-lagi saya ulangi, bukan artinya timnas kita harus mengalahkan Jepang, enggak. Yang penting itu cara bermainnya seperti apa. Kalau cara bermainnya itu benar, saya tidak mengatakan bagus, benar, harapan kita semakin baik gitu. Oh, nanti lawan Arab kita bisa menang nih. Tapi kalau cara bermainnya seperti semalam, ya saya lebih was-was lagi. Nah, sebelum sana saya juga mau nanya dulu soal tren nih. Tadi Bung Bina mengatakan di lawan Arab Saudi bagus, Australia bagus, Bahrain bagus, China ya rotasi di starting dan juga kemarin main buruk. Ini artinya kan ada penurunan ya Bung Bina ya. Yeah. Untuk sebuah tim bounce back di saat kita mengharapkan poin, sulit kan? Ya sebenarnya sih itu adalah tugas dari pelatih ya, dari Shin Tae-yong. Jadi dia harus bisa bicara dengan para pemain, karena ini kan dalam kondisi yang sebetulnya lagi down ya. 2 kali kalah secara beruntun, artinya harus ada pembicaraan lah dengan para pemain. Nah saya juga belum tahu komunikasinya seperti apa. Apakah memakai interpreter, apakah interpreter yang sama atau interpreter yang beda. Ya kan, jadi komunikasinya aja harus bagus, harus meminta para pemain untuk bisa kembali bangkit, karena pertandingan lawan Arab Saudi itu kan kita tahu pertandingan yang bagaikan final ya bagi timnas kita. Jadi memang kalau di dunia sepak bola biasanya kalau ada tim yang kalah, memang yang harus bertanggung jawab itu adalah pelatih. Jadi pelatih yang harus bisa merapikan tim ini. Ya dalam case ini ya Shin Tae-yong, dia yang harus bisa membangkitkan timnas kita. Pemain-pemain yang dia punya sudah lebih dari cukup kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat di grup C ini, timnas kita ini kalau perlu lawan Australia pun ya diladeni juga lawan Australia. Bahkan para pemain kita jauh lebih berpengalaman daripada para pemain Australia di kompetisi sepak bola Eropa. Jepang oke, memang pemain-pemain mereka bermain di Eropa, tapi kalau bandingkan head to head 1 lawan 1, nggak kalah para pemain kita. Tapi kalau nggak bisa bermain sebagai unit, terus banyak yang mengatakan ini kan karena tim baru, artinya banyak pemain baru lah di timnas kita kan. Betul. Maka itu chemistry-nya belum kelihatan, tapi chemistry itu bisa terbentuk dengan pemahaman tentang cara bermain. Kalau bola itu dilempar ke kanan tapi pemain berlari ke kiri, itu kan berarti cara bermain yang nggak benar, ya kan? Kalau pemain yang harus melakukan pergerakan individu dari kiri tiba-tiba dia berada di tengah, artinya apa? Dia bingung kan? Dia harus melakukan apa? Nah, artinya dalam hal ini Shin Tae-yong harus bisa membangkitkan para pemain, jangan sampai mereka down. Lawan Arab Saudi ini berat loh. Sebelum ke Arab Saudi kemarin juga kita melihat video dari Ketua Umum PSSI yang mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab dan juga siap untuk mundur. Pak Erick Thohir. Kapan? Kemarin, setelah pertandingan kemarin malam. Mungkin saya sudah tidur. Apa katanya? Siap bertanggung jawab dan juga siap untuk mundur. Kenapa harus Pak Erick Thohir yang bertanggung jawab dan mundur? Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir sekarang sudah luar biasa. Saya nggak ngerti kalau Pak Erick Thohir mengatakan, jujur ya, saya belum baca. Saya belum dengar secara full. Karena saya fokus dalam ini kan, untuk pertandingan ini kan. Kalau memang Pak Erick Thohir mengatakan bahwa dia merasa bertanggung jawab, dan juga akan mundur. Siap mundur. Ya saya bingung juga sih, karena ya ini kan ketua federasi ya, yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jangankan untuk timnas kita, untuk liga kita, coba lihat berapa banyak perubahan yang ketua umum lakukan. Saya mengatakan ini secara fair. Saya sama sekali gak punya nomornya Pak Erick Thohir. Saya harus fair dong sebagai pengamat. Ya kan? Bahwa memang Pak Erick Thohir bekerja luar biasa bagi persepak bolaan kita. Meskipun memang ya masih ada beberapa kekurangan, tapi kekurangan itu juga ada di era-era sebelumnya. Betul. Ya kan? Jadi saya bingung kalau Pak Erick Thohir sampai mengatakan mau mundur. Saya tidak akan kasih dia mundur. Saya orang pertama yang akan mengatakan, Bapak harus lanjut. Karena ini bukan salah ketua umum. Kalau yang mau disalahkan, nih jujur, ya tanya pelatih. Kenapa timnya bisa kalah? Karena kan yang dekat dengan pemain pelatih, bukan ketua umum. Betul, dan yang terjadi di dalam lapangan ya, yang menjadi tanggung jawab pelatih ya. Saya bingung sekali, saya kaget ini dengar dari Anda. Serius.
Mungkin karena saya lagi sibuk urusin di bank kan. Lagi stres tadi kan. ATM ketelan mesin kan. Jadi saya lagi stres. Jadi saya gak buka HP. Saya baru urusin itu. Cuman saya kaget banget dengar dari Anda. Lagi ramai itu. Cuman Pak Erik juga tadi kemarin di Doorstop dengan media mengatakan masih ada peluang lah. Masih ini belum berakhir karena masih ada 5 pertandingan. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita bahas Arab, soal Eliano Reinders. Ini juga menjadi perbincangan di Oke, jadi fakta untuk timnas Indonesia dalam pertandingannya melawan Jepang tadi malam adalah yang pertama adalah debut pahit sosok Kevin Dick, dan yang kedua adalah bagaimana peluang timnas Indonesia di 15 menit awal, yang dimana Indonesia itu menciptakan 3 peluang berbahaya ke pertahanan Jepang dalam waktu 15 menit pertama. Fakta yang ketiga adalah Eliano Reinders tak dimainkan lagi setelah beberapa pertandingan. Eliano tidak dibawa dalam pertandingan atau dalam menghadapi di atas lapangan. Kemudian yang keempat adalah faktanya ranking FIFA dari terbaru ya dari timnas Indonesia. Kekalahan ini tentu sangat disayangkan. Pasalnya timnas Indonesia sempat memiliki peluang untuk merangsek ke peringkat 2 klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun timnas Indonesia kini justru bertahan di dasar klasemen dengan raihan 3 poin dari 5 laga. Selain itu, tim asuhan Sintayong di sini juga harus kehilangan poin FIFA. Kemudian fakta yang kelima adalah tagar STY out kembali menggema, dan ini mulai bermunculan di berbagai media sosial yang dilakukan dari jari jemari dari netizen. Kemudian fakta yang keenam adalah klasemen dari timnas Indonesia. Dengan hasil ini timnas Indonesia semakin terbenam di dasar klasemen kali ini dengan selisih gol yaitu min 5 setelah dikalahkan Jepang 0-4. Peluang lolos timnas Indonesia pun perlu dihitung ulang untuk bisa melaju ke putaran keempat. Masih ada 5 pertandingan lagi yang akan dilakoni timnas Indonesia. Pasukan Sintayong di sini menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum mencatatkan kemenangan. Dan bagaimana menurut kalian sahabat-sahabat Garuda Fan? Jangan lupa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa pula di like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.